ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Sutisna dari Klub Pecinta Al-Quran. Website bisa dilihat di www.klubpecintaalquran.com. Saya sebenarnya udah nulis buku, judulnya Sedekah Membabi Buta. Teman-teman bisa mendapatkan buku ini di Gramedia. Buku ini ada 10 jilid ya, 10 jilid. Insya Allah kalau ada kesempatan, ada waktu, insya Allah akan kita bedah buku ini satu persatu. Rata-rata di buku ini halamannya tebalnya ada 300 halaman. Salah satu isi buku ini yang sering kita bicarakan ada pembahasan mengenai kunci kehidupan. Teman-teman bisa baca di sini, atau bisa nonton di YouTube. Sudah saya sharing, insya Allah. Alhamdulillah buku ini juga bestseller. Buku yang kedua ada, tapi nggak saya bawa semuanya. Kita lanjut lagi ya ke pembahasan kita mengenai kunci kehidupan. Kemarin kita udah belajar mengenai kunci kehidupan. Yang pertama, ridho. Bagi teman-teman yang belum melihat videonya, bisa nanti dicari di YouTube atau bisa di sini. Kunci pertama ridho, kunci kedua jangan marah. Sekarang kita masuk ke kunci kehidupan yang ketiga. Nah, siap ya, kunci kehidupan yang ketiga. Dipakai kunci ini biar hidup kita enteng. Saya udah nulis catatan kecil biar nggak lupa. Kunci kehidupan yang ketiga, diperhatikan kunci kehidupan yang ketiga ini untuk hidup kita biar enteng. Kunci kehidupan yang ketiga ada 2 poin kuncinya. Yang pertama, tinggikan Allah setinggi-tingginya, sesanggup engkau meninggikan Allah kepada siapapun. Pertama, kuncinya poin 1, tinggikan Allah setinggi-tingginya kepada siapapun. Tinggikan Allah sesanggup engkau meninggikan Allah di hadapan seluruh makhluk. Tinggikan Allah di hadapan seluruh makhluk. Tinggikan Allah setinggi-tingginya. Ya, paham nggak? Tinggikan Allah setinggi-tingginya, sesanggup engkau meninggikan Allah di hadapan makhluk. Tinggikan Allah. Poin yang kedua, rendahkan dirimu
serendah-rendahnya, sesanggup engkau merendahkan dirimu di hadapan Allah. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya, sesanggup engkau merendahkan dirimu di hadapan Allah. Maksimal, rendahkan dirimu maksimal di hadapan Allah. Ya. Tadi yang pertama, tinggikan Allah setinggi-tingginya di hadapan makhluk. Tinggikan Allah. Yang kedua, rendahkan dirimu serendah-rendahnya di hadapan Allah. Ya, rendahkan diri kita di hadapan Allah serendah-rendahnya. Nah, tinggikan Allah di hadapan makhluk, rendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita rendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita jangan merendahkan diri kita kepada makhluk. Jangan merendahkan diri kita ke hadapan makhluk, tapi rendahkan diri kita ke hadapan Allah dan tinggikan Allah kepada setiap makhluk. Kita bahas satu-satu. Kenapa harus meninggikan Allah? Kenapa harus meninggikan Allah setinggi-tingginya? Agar kita mendapat fakta, agar kita tahu kenyataan yang sebenarnya, bahwa Allah memang benar-benar tinggi. Kenapa kita harus meninggikan Allah? Agar kita mendapat fakta yang sebenarnya, bahwa Allah memang benar-benar tinggi. Dan di surat Al-Baqarah ayat 255. Surat Al-Baqarah ayat 255. Kata Allah, Allah itu tunggal. Allah itu tunggal. Tidak ada Tuhan selain Dia. Allah itu tunggal. Tidak ada Tuhan selain Dia. Yang hidup tidak berkehendak kepada selainnya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Di surat Al-Baqarah ayat 255, Allah itu tunggal, tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini fakta. Yang hidup tidak berkehendak kepada selainnya. Tidak ada kehendak kecuali kehendaknya Allah. Tidak ada kejadian kecuali kejadian itu atas kehendak Allah. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Ya. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kepunyaannya lah sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi. Semua kepunyaannya Allah. Semua yang ada di langit kepunyaannya Allah. Ya. Semua yang ada di langit kepunyaannya Allah, termasuk isinya, termasuk malaikat itu kepunyaannya Allah, termasuk langit kepunyaannya Allah, termasuk arsy kepunyaannya Allah, surga kepunyaannya Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi kepunyaannya Allah.
termasuk yang terkandung di dalam bumi, kepunyaannya Allah. Bumi punyanya Allah, pohon punyanya Allah, alam punyanya Allah, termasuk diri kita. Termasuk diri kita. Diri kita milik Allah. Karena Allah yang menciptakan. Ya. Diri kita milik Allah. Karena Allah yang menciptakan. Anak kita milik Allah. Suami kita milik Allah, kepunyaannya Allah. Istri kita milik Allah, kepunyaannya Allah. Karena Dia yang menciptakan. Kita nggak bisa bikin anak. Allah yang menciptakan. Nggak bisa bikin anak. Anak miliknya Allah, karena Allah yang menciptakan. Termasuk diri kita. Diri kita ini milik Allah. Milik Allah diri kita. Ya, diri kita milik Allah. Terus lanjutannya di surat Al-Baqarah ayat 25. Bukankah tidak ada orang yang memberikan syafaat di hadapannya jika tidak dengan seizinnya? Bukankah tidak ada orang yang memberikan syafaat di hadapannya jika tidak dengan seizinnya? Tidak ada orang yang bisa memberi syafaat kecuali atas izin Allah. Insya Allah Rasulullah nanti dikasih izin sama Allah untuk memberikan syafaat, kepada manusia. Rasulullah, dan sudah diizinkan sama Allah. Kalau Rasulullah tidak diizinkan memberi syafaat, tidak bisa. Itu atas izin Allah. Terus kelanjutannya, Dia mengetahui apa yang Dia mengetahui apa yang di hadapan manusia dan apa yang ada di belakang mereka. Jadi Allah mengetahui apa yang ada di hadapan manusia dan apa yang ada di belakang mereka. Termasuk Allah mengetahui isi hati kita. Allah tahu isi hati kita. Allah tahu isi hati kita. Dia mengetahui. Allah mengetahui apa yang ada di depan maupun yang ada di belakang. Allah tahu. Allah mengetahui yang nampak secara zahir maupun secara batin. Allah tahu. Allah tahu niat kita apa. Tahu Dia. Tahu. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan manusia dan apa yang ada di belakang mereka. Sedangkan mereka tidak mengetahui sedikit pun juga tentang ilmunya Allah, kecuali apa yang dikehendakinya. Manusia dasarnya tidak memiliki ilmu sama sekali, tidak memiliki pengetahuan sama sekali dasarnya, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Jadi Allah yang memberikan ilmu kepada manusia. Pengetahuan Allah meliputi langit dan bumi. Pengetahuan Allah meliputi langit dan bumi. Meliputi. Pengetahuan Allah meliputi langit dan bumi. Karena Dia yang menciptakan, jadi Dia tahu. Allah tahu
asa yang ada di dalam hutan, berapa jumlah semut yang ada di dalam hutan. Allah. Kenapa tahu? Ya karena dia yang menciptakan semut-semutnya. Allah tahu di mana letak jantung semut. Tahu. Kenapa Allah tahu? Karena dia yang menaruh jantung di semut. Dia yang menaruhnya. Allah tahu berapa sel tubuh kita, tubuh semut, tubuh nyamuk, tahu berapa sel. Berapa sel nyamuk. Allah tahu. Karena Allah yang menciptakan nyamuk, Allah yang menciptakan semut. Jadi semut, nyamuk, dan semuanya milik Allah. Ya. Nah, sedangkan kita apa? Kita manusia, kita ciptaannya Allah. Pengetahuannya meliputi langit dan bumi, kata Allah. Pengetahuan Allah meliputi langit dan bumi. Memelihara kedua makhluk itu tidak berat baginya. Memelihara seluruh makhluk bagi Allah tidak berat. Tidak berat sama sekali bagi Allah ya. Bagi kita berat. Bagi kita memelihara anak satu pun berat. Berat. Kita nggak bisa memelihara anak. Allah yang memelihara anak kita. Nah. Ada lagi pengetahuannya meliputi langit dan bumi. Memelihara kedua makhluk itu tidak berat baginya. Memelihara seluruh makhluk tidak berat bagi Allah. Sekarang kita lihat, teman-teman tahu ikan paus? Berat ikan paus itu 64 ton. Berat ikan paus itu 64 ton. Siapa yang ngasih makan? Siapa yang ngasih makan? Allah yang ngasih makan. Allah yang memelihara. Ini ada. Memelihara makhluk tidak berat baginya. Memelihara makhluk tidak berat bagi Allah. Ya. Ikan paus beratnya 64 ton. Makanannya berapa? Makanannya sekitar 5 tonan per hari. Siapa yang ngasih makan di laut? Allah yang ngasih makan. Allah yang ngasih makan. Kalau kita ambil ikan paus, taruh di akuarium, kita ngasih makan, nggak sanggup 5 ton per hari. Itu ikan paus pada hidup. Makannya 5 ton per hari. Pada hidup. Kita beratnya berapa? Beratnya misalkan 60 atau 70 kilo. Makan kita per hari berapa? Sekilo misalkan makanan kita per hari. Enteng bagi Allah. 5 ton per hari aja ikan paus dicukupi sama Allah. Dicukupi. Kita waktu bayi nggak kuliah, nggak punya ilmu, nggak kuliah, nggak sarjana, nggak sekolah, hidup sampai sekarang. Terus kenapa kita sekarang jadi rewel tentang masalah rezeki? Padahal hidup aja, tiap hari kita makan kan rewel. Kenapa kita sekarang jadi rewel? Udah kuliah, udah sarjana, kok jadi rewel tentang urusan rezeki? Dulu nggak sekolah, waktu kecil nggak sekolah, nggak punya ilmu, nggak sarjana, nggak kursus, macam-macam, nggak rewel tentang masalah rezeki. Makan aja tiap hari kan. Terus kenapa sekarang kita jadi rewel tentang masalah rezeki? Kan aneh. Padahal kita bertahun-tahun hidup dan diurus semuanya sama Allah. Rezeki mau urusan Allah, tenang aja. Udah tuntas, urusan rezeki sama Allah udah tuntas.
Kenapa kita harus meninggikan Allah? Kenapa kita harus meninggikan Allah? Supaya kita dapat fakta bahwa Allah memang benar-benar tinggi. Fakta itu, Allah memang benar-benar tinggi. Tadi kan udah. Ada lagi di surat Al-Ikhlas yang sering kita baca, surat Qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu, wahai Muhammad, Allah itu esa. Dia tempat bergantung segala makhluk dan tempat memohon segala hajat. Tuh. Ini Qul huwallahu ahad kita sering baca. Kita juga udah hafal. Tapi kita masih kurang ngerti. Katakanlah Allah itu esa. Katakanlah Allah itu esa. Dia itu tempat bergantung segala makhluk. Allah itu tempat bergantung segala makhluk. Jadi kalau kita mau bergantung kepada Allah, ya, termasuk dalam urusan rezeki. Kita mau menggantungkan rezeki kepada bos di kantor. Nggak mungkin bosnya sendiri butuh rezeki, bosnya sendiri penghabis rezeki. Bosnya sendiri butuh rezeki. Jadi jangan menggantungkan diri dalam urusan rezeki kepada bos, kepada gaji. Jangan. Ini ada, ialah tempat bergantung segala makhluk. Jadi bergantungnya sama Allah. Kenapa harus bergantung sama Allah? Karena dia pengatur jalannya rezeki. Dia sumber rezeki. Allah sumber rezeki. Sedangkan makhluk bukan sumber, hanya perantara. Jadi jangan salah bergantung dalam urusan apapun, dalam urusan hajat, rezeki, kesehatan, yang lain-lain semua kita bergantung kepada Allah. Karena ini kata Allah, dialah tempat bergantung segala makhluk. Allah tempat bergantung segala makhluk dan tempat memohon segala hajat. Allah tempat memohon segala hajat. Jadi kalau kita punya hajat, jangan sama manusia. Jangan sama manusia. Makanya saya bilang usahakan jangan minjem. Jangan minjem. Kalau kita minjem nanti kita banyak utang, kitanya sendiri yang pusing. Jangan minjem, minta aja sama Allah, dikasih kok. Dikasih minta sama Allah. Jangan minjem, jangan sekali-kali minjem. Jangan. Ya mungkin pendapat saya ini jangan minjem ini gue tentang sama teman-teman, silakan aja, silakan. Kalau saya pribadi saya anti hutang. Saya anti hutang. Karena minta sama Allah pun diberi. Nggak percaya sama Allah diberi. Nggak percaya, silakan minjem. Silakan. Saya nggak ngelarang. Saya cuman ngasih tips and triknya. Katakanlah, hai Muhammad, katakanlah Allah itu Maha Esa. Dialah tempat bergantung segala makhluk dan tempat memohon segala hajat. Dialah Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak seorang pun atau sesuatu yang sebanding dengannya. Kenapa kita harus meninggikan Allah? Karena Allah tinggi. Allah tinggi. Kita hanya makhluk ciptaan Allah. Sedangkan Allah Tuhan yang menciptakan kita. Jadi jauh. Maka kita harus meninggikan Allah. Ingat kuncinya apa? Tinggikan Allah setinggi-tingginya
sesanggup engkau meninggikan Allah di hadapan makhluk. Ya. Banyak sih ini yang meninggikan Allah. Hampir seluruh ayat Al-Quran meninggikan Allah, meninggikan kekuasaannya Allah. Bukan hampir, kebanyakan rata-rata ya. Tinggikan Allah setinggi-tingginya, sesanggup engkau meninggikan Allah di hadapan makhluk, dan rendahkan dirimu serendah-rendahnya, sesanggup engkau merendahkan Allah, merendahkan dirimu, rendahkan dirimu serendah-rendahnya, sesanggup engkau merendahkan dirimu di hadapan Allah. Tinggikan Allah di hadapan makhluk, rendahkan dirimu di hadapan Allah. Ya, paham ya? Jangan merendahkan diri kita di hadapan makhluk, tapi rendahkan diri kita di hadapan Allah. Ini juga tips and trick dalam berdoa. Kalau kita berdoa, tips and triknya, tinggikan dulu Allah, tinggikan dulu Allah. Rendahkan dulu diri kita di hadapan Allah, rendahkan serendah-rendahnya, kemudian berdoa. Itu tips and triknya agar doa kita ijabah. Kenapa kita harus merendahkan diri kita di hadapan Allah? Ya karena kita emang rendah, faktanya itu di hadapan Allah ya, bukan di hadapan makhluk. Di hadapan makhluk kita sejajar, bahkan kita lebih tinggi derajatnya daripada makhluk yang lain, termasuk malaikat dan jin. Kita paling tinggi manusia derajatnya. Jadi rendahkan, kalau kita pengen merendah, rendahkanlah diri kita di hadapan Allah. Jangan merendahkan diri di hadapan selain Allah. Kenapa kita harus merendahkan diri kita di hadapan Allah? Ya karena kita makhluk ciptaannya. Karena kita makhluk ciptaannya. Karena manusia asalnya manusia dari setetes air mani, setetes aja air mani. Kemana-mana bawa kotoran, kemana-mana bawa kotoran, dan ujungnya jadi bangkai. Ujungnya kita mati jadi bangkai. Itulah kita. Manusia asalnya dari setetes air mani, ujungnya jadi bangkai, kemana-mana bawa kotoran. Dikasih sakit, dia merintih kesakitan. Dikasih tidur, dia tidak berdaya sedikit pun. Kita ini manusia asalnya dari setetes air mani, ujungnya jadi bangkai, kemana-mana bawa kotoran. Dikasih sakit, dia merintih kesakitan. Dikasih tidur, dia tidak berdaya sedikit pun. Jadi apa yang mau disombongkan dari diri kita? Apa? Nggak ada. Dikirim aja nyamuk dengan berdarah sama Allah. Sakit kita, nyamuk, sakit. Nggak ada, kita nggak bisa sombong. Nggak ada. Manusia tidak mengerti tentang dirinya sendiri, apalagi orang lain. Dia tidak mengerti berapa jumlah rambutnya. Manusia tidak mengerti berapa jumlah rambutnya. Dia tidak mengerti bagaimana membuat rambut dan memanjangkan rambut. Nggak ngerti. Tentang diri sendiri aja kita nggak ngerti. Dia tidak mengerti kenapa kecepatan tumbuh rambut, bulu mata, dan alis berbeda. Ini rambut, ini alis, bulu mata. Kecepatan tumbuhnya beda. Kita nggak ngerti kenapa. Nggak ngerti. Itu membuktikan diri kita ciptaannya Allah. Kita tidak menciptakan diri sendiri. Itu membuktikan diri kita ciptaannya Allah. Kita tahu beres aja udah.
tahu beres. Allah yang menciptakan kita tahu beres, tahu ada rambut, tahu ada mata, tahu ada hidung, tahu ada telinga, tahu beres kita. Termasuk urusan rezeki, kita tahu beres. Kita makan, kita nggak menciptakan tadi, nggak nanam tadi, tahu jadi beras, jadi nasi, kita makan. Kita nggak nanam, kita nggak menciptakan tadi, tahu makan sambal. Kita nggak menciptakan cabai, kita nggak nanam cabai. Tahu kita makan sambal aja, tahu beres. Kenapa sekarang kita jadi rewel masalah urusan rezeki? Katanya kurang rezeki, padahal cukup. Kalau kita kekurangan rezeki, pasti kita udah mati. Kita udah meninggal kita kalau kita kekurangan rezeki. Cukup. Cukup. Ya. Saya punya hadis. Hadisnya panjang banget nih. Disimak ya hadisnya. Hadis Qudsi dari Abu Dzar Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis Qudsi. Ini hadis Qudsi. Kalau hadis Qudsi berarti hadis yang Allah berkata, berarti ini firman Allah, tapi tidak tercantum di dalam Al-Quran. Itu hadis Qudsi. Kalau Al-Quran 100% semuanya firman Allah. Kalau hadis Qudsi, hadis yang menerangkan firman Allah, yang menerangkan perkataan Allah, tetapi tidak tercantum dalam Al-Quran. Itu namanya hadis Qudsi. Ini ada hadis Qudsi dari Abu Dzar Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, meriwayatkan firman Allah, bahwa Allah berfirman, ini berarti perkataannya Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku mengharamkannya pula atas kalian. Pertama nih, diperhatikan ya. Pertama, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Kata Allah, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Jadi Allah mengharamkan sendiri, mengharamkan dirinya sendiri kezaliman. Allah mengharamkan dirinya sendiri berbuat zalim kepada makhluk-makhluknya. Allah mengharamkan dirinya sendiri. Coba bayangin. Untuk siapa? Untuk manusia. Jadi Allah nggak mungkin berbuat zalim, karena Dia sendiri yang mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Tuh, gimana nggak baik Allah? Allah sampai mengharamkan diri sendiri. Supaya apa? Supaya manusia tahu Allah itu tidak mungkin berbuat zalim, tidak mungkin berbuat zalim kepada makhluk-makhluknya, kepada hamba-hambanya. Ya. Wahai hambaku, kata Allah, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri, dan aku mengharamkannya pula atas kalian. Tuh. Pertama, Allah mengharamkan kezaliman buat Allah sendiri. Kedua, Allah mengharamkan kezaliman kepada makhluk-makhluknya. Allah mengharamkan kezaliman, makanya jangan berbuat zalim. Allah aja yang maha berkuasa nggak berbuat zalim. Kita yang nggak ada apa-apanya berbuat zalim.
Nah boleh. Nanti Allah marah kalau kita berbuat zalim, Allah marah. Maka janganlah kalian saling menzalimi, kata Allah. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Jangan zalim, jangan zalim. Allah melihat itu, Allah melihat, Allah tahu itu. Kalau kita berbuat zalim, Allah tahu. Mendingan kita nggak berbuat zalim, karena ada pengawasnya. Allah tahu itu. Kalau kita berbuat zalim sama orang, terus orang itu diam tanpa perlawanan, nanti Allah yang balas kezaliman kita. Makanya jangan zalim. Makanya jangan zalim. Terus kelanjutannya, wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat, kata Allah. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat, kecuali orang yang aku beri hidayah. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat, kata Allah, kecuali orang yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku. Oh, kata Allah, kata Allah, wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat, katanya, kecuali orang yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku. Oh, kata Allah, kita semua tersesat. Kalau kita nggak diberi hidayah, maka minta hidayah kepada Allah. Minta hidayah kepada Allah, biar kita nggak tersesat. Aslinya kita tersesat, kecuali orang-orang yang diberi hidayah. Coba berapa banyak orang yang tersesat? Banyak banget, banyak orang yang tersesat. Banyak. Makanya mintalah hidayah sama Allah. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat, kecuali orang yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku. Gimana nggak baik Allah? Kita udah diarahin sama Allah. Kita diarahin sama Allah. Kita diarahin supaya kita minta hidayah sama Allah. Diarahin sama Allah supaya kita nggak tersesat. Kita diarahin. Saya ulangi. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat, kecuali orang yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku. Niscaya aku beri hidayah itu kepadamu, katanya, kata Allah. Kita semua aslinya tersesat. Kita semua tersesat, kecuali orang yang diberi hidayah kepada Allah. Kemudian Allah ngarahin kita, untuk kita minta hidayah sama Allah. Minta hidayah sama Allah. Dan pasti Allah beri hidayah itu. Kan Allah udah janji ini. Allah udah janji, Allah akan memberi hidayah kalau kita minta sama Dia. Terus kelanjutannya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian lapar, kecuali orang-orang yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku berikan makanan itu kepadamu. Tuh. Dasarnya kita ini lapar. Kita nggak bisa menciptakan makanan. Lagi-lagi Allah mengarahkan kita, ngasih kode kepada kita supaya kita minta sama Allah, karena Dia bisa menciptakan makanan. Gimana nggak baik Allah? Kita diarahin sama Allah untuk minta sama Allah, karena Dia yang menciptakan makanan. Terus setelah kita minta, Allah janji mau beli, mau ngasih, mau memberi. Janji Allah ngasih, mau memberi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian lapar,
kecuali orang-orang yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku beri makanan itu kepadamu. Tuh, gimana gak baik Allah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian adalah orang-orang tidak berpakaian, kecuali orang-orang yang telah kuberi pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku berikan pakaian itu kepadamu. Lagi-lagi Allah marahin, lagi-lagi Allah ngasih kode. Gimana gak baik Allah? Kita minta dikasih sama Allah, dikasih, tenang aja dikasih. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian adalah orang-orang tidak berpakaian, kecuali orang-orang yang telah kuberi pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku beri pakaian itu kepadamu. Terus lanjutannya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa berbuat dosa di malam dan siang hari. Sedangkan aku akan mengampuni semua dosa. Dan Allah tahu kita ini berpotensi berbuat dosa siang dan malam. Allah tahu. Bukannya Allah nggak tahu, Allah tahu. Kita sering berbuat dosa persis di hadapan Allah. Kita sering berbuat dosa persis di wajahnya Allah. Allah tahu kita lagi berbuat dosa, kita berbuat dosa di hadapan Allah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa berbuat dosa di malam dan siang hari, sedangkan aku akan mengampuni semua dosa. Maka mintalah ampunan kepadaku. Tuh. Kita diarahin sama Allah. Allah tahu kita ini berbuat dosa siang dan malam. Kita diarahin sama Allah supaya kita minta ampun. Karena siapa yang bisa ngampunin dosa-dosa kita? Siapa? Nggak ada. Kecuali Allah yang bisa ngampunin. Kita diarahin sama Allah untuk minta ampunan kepada Allah. Dan Allah berjanji mau ngampunin semua dosa. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa berbuat dosa di malam dan siang hari, sedangkan aku akan mengampuni semua dosa. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku ampuni kalian semua. Allah berjanji. Allah baik ini, Allah baik. Kurang baik apa Allah? Baik banget Allah. Baik banget Allah. Dia tahu kita berbuat dosa. Dia tahu kita berbuat dosa persis di wajahnya Allah. Persis di depan dia. Dia tahu. Terus udah dia tahu. Harusnya kan kita disambar petir langsung gosong. Allah malah ngarahin supaya kita minta ampun sama Allah. Karena tidak ada yang bisa memberi ampun kecuali Allah yang bisa memberi ampun. Allah ngarahin supaya kita minta ampun sama dia. Dan dia janji akan mengampuni. Gimana kurang baik? Gimana kurang baik? Kurang baik apa Allah? Kurang baik apa? Kurang baik apa? Kita yang selalu bermaksiat, Allah udah baik, kita maksiatin terus. Allah udah baik lagi, kita maksiatin terus. Mengecewakan kita jadi makhluk Allah. Mengecewakan sekali. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak dapat mendatangkan kemanfaatan bagiku. Allah. Ini penting ya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak dapat mendatangkan manfaat bagiku.
sehingga tidak sedikit pun kalian bermanfaat bagiku, kata Allah. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak dapat mendatangkan kemanfaatan bagiku, sehingga tidak sedikit pun kalian bermanfaat bagiku. Kita ini bagi Allah nggak manfaat sama sekali, dan nggak bisa memberikan manfaat untuk Allah. Allah yang bilang, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua tidak akan dapat mendatangkan bahaya bagiku, sehingga tidak sedikit pun kalian dapat membahayakanku, kata Allah. Kata Allah, semua makhluk tidak dapat mendatangkan bahaya sama sekali bagi Allah. Tidak dapat mendatangkan bahaya sama sekali bagi Allah, sehingga tidak sedikit pun kalian dapat membahayakanku, kata Allah. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, andaikan kalian semua dari yang awal sampai yang akhir, baik dari bangsa manusia maupun jin, semuanya bertakwa dengan ketakwaan orang yang paling takwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah sedikit pun dalam kerajaanku, kata Allah. Semua orang bertakwa dari bangsa jin maupun manusia, dari yang awal sampai yang akhir, semuanya bertakwa pada ketakwaan yang paling puncak. Itu tidak akan menambah kekuasaan bagi Allah. Hal itu tidak akan menambah sedikit pun kerajaanku, kata Allah. Tidak akan menambah sedikit pun. Jadi kalau kita bertakwa untuk diri kita sendiri, yang senang kita, yang dapat pahala kita, yang dapat balasan kita, yang dapat dosa pun kita, yang untung diri kita sendiri kalau kita bertakwa, bukan Allah. Tidak akan menambah sedikit pun kerajaan bagi Allah. Wahai hamba-hambaku, andaikan kalian semua dari yang awal sampai yang akhir, baik dari bangsa manusia maupun jin, berada pada hati yang paling jahat di antara kalian, hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun dalam kerajaanku, kata Allah. Seluruh bangsa jin dan manusia, baik yang awal sampai yang akhir, semua bermaksiat pada Allah, semua jahat kepada Allah, nggak ngepek bagi Allah, nggak ngaruh bagi Allah sama sekali, nggak ngaruh, nggak bisa mengurangi apapun dari yang Allah miliki. Wahai hamba-hambaku, andaikan kalian semua dari yang awal sampai yang akhir, baik dari bangsa jin maupun bangsa manusia, berdiri di atas satu daratan, lalu meminta apapun kepadaku, lalu aku penuhi semua permintaan mereka, hal itu sedikit pun tidak mengurangi kekayaan yang aku miliki. Tuh ketinggian Allah, ya. Coba diperhatikan ini, ya, ketinggian Allah nih. Coba mana tadi? Nih, perhatikan ini, ya. Wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, andaikan kalian semua dari yang awal sampai yang terakhir, baik dari bangsa manusia maupun bangsa jin, berdiri di atas satu daratan, lalu meminta apapun kepadaku, lalu aku penuhi semua permintaan mereka, hal itu sedikit pun tidak mengurangi kekayaan yang aku miliki, kata Allah. Hanya seperti
kurangnya air samudra ketika dimasuki sebatang jarum jahit kemudian diangkat. Semua orang, semua jin berdiri di satu daratan, dari yang awal sampai yang akhir, dari yang awal sampai yang akhir, meminta semuanya kepada Allah, meminta apapun diminta, dan semua permintaan itu dikabulin sama Allah, dipenuhi sama Allah, dikasih sama Allah. Itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah sedikit pun, kata Allah, kecuali berkurang seperti lautan samudra dimasuki jarum jahit, diangkat, dan yang melepas itu yang berkurang. Cuma satu tetes berkurang. Dan samudra itu sangat luas, kekayaan Allah sangat luas, banyak. Saya ulang ya. Wahai hamba-hambaku, andaikan kalian semua dari yang awal sampai yang akhir, baik dari bangsa manusia maupun bangsa jin, berdiri di atas satu daratan, lalu meminta apapun kepadaku, lalu aku penuhi semua permintaan mereka, hal itu sedikit pun tidak mengurangi kekayaan yang aku miliki, kata Allah. Hanya seperti kurangnya air samudra ketika dimasuki sebatang jarum jahit kemudian diangkat. Ini hadis Muslim, ini sahih hadisnya, hadis riwayat Muslim. Wahai hamba-hambaku, semua itu perbuatan kalian yang aku hitungkan untuk kalian. Wahai hamba-hambaku, semua itu perbuatan kalian yang aku hitungkan untuk kalian. Kemudian aku membalasnya kepada kalian. Maka barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaklah ia memuji Allah. Barang siapa yang mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah. Dan barang siapa mendapatkan selain itu, hendaklah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Itu. Jadi kenapa kita harus meninggikan Allah? Supaya kita mendapat fakta bahwa Allah memang benar-benar tinggi. Itu kenyataannya, faktanya itu. Kenapa kita harus merendahkan diri kita ke hadapan Allah? Karena memang diri kita rendah di hadapan Allah, rendah. Jadi kita harus merendahkan supaya kita tidak lupa kita ini makhluk rendah di hadapan Allah. Jadi kunci ketiga adalah tinggikan Allah setinggi-tingginya, sesanggup engkau meninggikan Allah di hadapan makhluk. Tinggikan Allah di hadapan makhluk. Yang kedua, rendahkan diri kita serendah-rendahnya, sesanggup kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Rendahkan diri kita di hadapan Allah, tinggikan diri kita tinggikan Allah di hadapan makhluk, rendahkan diri kita di hadapan Allah. Itu ya. Sama seperti salat. Allah udah ngajarin salat. Salat itu apa? Salat itu meninggikan Allah dan merendahkan diri kita. Salat itu meninggikan Allah dan merendahkan diri kita. Allah udah ngajarin. Mulai dari takbir Allahu Akbar. Itu meninggikan Allah sampai kita sujud. Sujud merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Serendah-rendahnya sujud. Itu dalam salat. Belum lagi doa-doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran, itu meninggikan Allah dan merendahkan diri kita.
seperti doanya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lana kunana minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya saya amat zalim kepada diri sendiri. Hampir semua doa yang ada di Al-Quran itu mengajarkan untuk meninggikan Allah dan merendahkan diri kita di hadapan Allah. Seperti doanya Nabi Adam apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya hamba termasuk manusia-manusia yang zalim. Tinggikan Allah dulu, terus rendahkan. Itu tips and triknya juga dalam berdoa. Kalau kita mau berdoa, tinggikan Allah dulu, tinggiin. Setelah itu rendahkan diri kita, jatuhin diri kita, tersungkur kita ke hadapan Allah. Habis itu lalu berdoa, insya Allah ijabah itu doanya. Mungkin itu dulu ya. Itu dulu. Kunci kehidupan yang ketiga, ingat kunci kehidupan yang ketiga, tinggikan Allah di hadapan makhluk dan rendahkan diri kita di hadapan Allah. Jangan merendahin diri kita di hadapan makhluk ya. Udah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.